ketika orang tuanya yang muslim meninggal dan memiliki harta yang banyak, anak yang pindah agama ini dia tidak punya bagian karena murtad tadi. Walaupun itu anaknya. Walaupun anaknya. Sorry Ustaz. Sorry. Sequel sebelumnya kita berbicara adalah mengenai orang yang berhak mendapatkan warisan. Ya. Ya. Nah sekarang di segmen ini saya akan berbicara, minta pencerahan dari Ustadz adalah orang-orang yang tidak mendapatkan atau tidak berhak mendapatkan waris. Nah, Ustadz bisa jelaskan mengenai hal itu? Oke. Adapun yang tidak berhak mendapatkan waris, satu, hamba sahaya. Hamba sahaya. Ya, seorang budak tidak bisa mendapatkan warisan dan tidak bisa mewariskan. Yang kedua, seorang pembunuh. Pembunuh. Ya, pembunuh tidak mendapatkan warisan ketika yang dibunuhnya itu orang yang memberikan waris. Contoh, seorang anak dia ini akan mendapatkan warisan dari orang tuanya. Oke. Kalau memang sepanjang masih ada orang tuanya, berarti kan warisan belum bisa dibagi. Baik. Lalu kemudian anak ini berpikir gimana caranya supaya ini akan segera dibagi. Salah satunya harus tidak ada nih orang tuanya dengan cara dibunuh atau diracun. Jadi udah nggak sabaran. Nggak sabaran, Oke. gitu. Jadi ada yang seperti ini sehingga ketika dia melakukan pembunuhan kepada orang tuanya yang nantinya akan memberikan warisan kepada dia, gara-gara dia membunuh dia tidak akan mendapatkan. Walaupun dia anak tunggal. Misalkan. Walaupun anak tunggal. Laki lagi. Laki lagi. Itu makanya ini pernah terjadi bahwasanya ada seorang pengusaha konglomerat di Timur Tengah memiliki anak laki satu-satunya. Satu-satunya dan dialah yang akan mewarisi daripada harta kekayaan orang tuanya. Akan tetapi anak ini nggak sabar. Lalu anak ini mengajak orang tuanya, ayahnya berjalan-jalan di gurun pasir, sampailah di satu tempat di gurun pasir. Lalu anaknya mengatakan kepada orang tuanya, kepada ayahnya, ayah turun dari mobil ini, sekarang ayah akan saya bunuh. Ayahnya kaget, kenapa? Karena kalau seandainya ayah masih ada, harta kekayaan ayah tidak akan mewariskan kepada saya nantinya. Oleh karena itu di saat itulah dibunuhlah ayahnya. Tapi ayahnya minta, wahai anakku, kalau kau ingin membunuh ayah jangan di sini, tapi bunuhlah saya di atas batu yang besar itu. Anaknya sempat bertanya, kenapa kok mau mati aja pakai minta permohonan terakhir maunya dibunuh di atas batu itu. Ternyata ayahnya berkata 30 tahun yang lalu ayahnya itu pernah membunuh ayahnya di batu itu. Artinya segala sesuatu itu akan ada balasannya. Jadi pohon itu buahnya pasti akan seperti itu. Seperti itu. Kalau kita berbuat baik, maka turunan kita juga akan baik. Makanya kalau kita pengen punya keturunan baik, ya tentunya kita juga yang harus baik. Oke. Itulah. Padahal dia tinggal anak satu-satunya. Satu-satunya. Sultan lagi. Sultan. Kan? Dan harta pasti ke dia, nggak mungkin ke yang lain. Hanya karena tidak sabar. Karena tidak sabar. Oke. Gitu. Yang ketiga ada ya. Orang yang tidak boleh menerima hak. Kemudian ada orang yang menikah memiliki anak dari di luar pernikahan yang sah. Ini yang sering terjadi. Anak di luar pernikahan yang sah. Okay. Accident. Okay. Dia sudah melahirkan anaknya gitu. Kemudian anak ini besar gitu. Setelah besar dia nggak tahu sebenarnya ketika itu kehadiran dia itu adalah sebelum pernikahan yang sah menurut agama Islam. Okay. Ya, artinya gitu. Jadi disitulah terkadang yang di masyarakat kita tidak tahu. Padahal dia menurut hukum tidak kebagian hak waris karena di luar nikah. Gitu. Walaupun banyak ulama berpendapat dihitung dari berapa lama kehamilannya. Kalau seandainya masih 3 bulan kehamilan masih ada bagian. Tapi kalau umpama lebih, apalagi sudah melahirkan, itu sudah tidak bagiannya. Apalagi yang dilahirkan umpamanya anak perempuan, maka orang tuanya ya tidak bisa menjadi walinya. Kenapa Ustaz? Tidak bisa menjadi wali kan? Itu kan wajib kalau anak perempuan kalau dia nikah orang tuanya atau bapaknya itu menjadi wali. Ya, karena pernikahannya ini hadirnya anak ini
tidak melalui pernikahan yang sah. Jadi harus dikasih hadiah wali hakim. Gitu. Jadi tidak berhak gitu. Tapi kan namanya anak kan tidak tahu. Nah masalah. itulah, karena bicara hukum ini mesti jelas. Jadi jangan samar-samar. Sama ketika kita mengangkat anak asuh, anak angkat. Ya, kita urusin dari mulai bayi ya, bayi merah sampai besar. Kemudian ketika dia ingin menikah, dia kan hanya sekedar orang tua angkat. Tidak bisa dia menjadi wali dalam pernikahannya. Maka yang berhak menjadi wali pernikahannya adalah wali hakim. Kapasitas wali hakim ini bukan penghulu biasa yang menikahkan. Harus kepala KUA. Harus Kepala KUA, bukan penghulu biasa. Harus kepala, karena yang memiliki otoritas. Gitu. Jadi wali hakim seperti itu yang ada di negara kita seperti itu. Jadi pemerintah intervensi, gitu. Negara intervensi pada saat itu. Ya, jadi itulah karena ini terjadi di masyarakat kita. Terkadang lagi, nah karena merasa ada rasa iba kasihan, karena mungkin ini termasuk anaknya juga kasihan kalau nggak dibagi. Ya itulah rasa kasihan inilah yang sebenarnya tidak akan merubah hukum. Hanya karena kasihan tidak akan merubah hukum. Merubah hukum tidak. Seperti apa itu contohnya, San? Contoh lagi, ketika seorang melakukan perzinahan, seorang ini umpamanya yang dia ini belum sama-sama menikah, melakukan zina, maka hukumannya mereka harus dipisahkan dari negara itu. Kalau seandainya dia sudah menikah, sama-sama yang melakukan perzinahan, ini sudah suami sudah punya istri, istri sudah punya melakukan perzinahan, maka dia harus dihukum rajam. Nah, terkadang hukum rajam ini yang dilakukan ditimpukin batu sampai mati, kalau dilihat konteks kemasyarakat kasihan. Tapi sebenarnya itulah yang terbaik, karena Allah memberikan hukum itulah yang terbaik. Ya, jadi itulah yang disebut dengan had, artinya hukum-hukum yang memang harus dikerjakan. Gitu. Memang kita kelihatannya kasihan, tapi sebenarnya tidak kasihan. Itulah wujud kasih sayang kita. Ketika seorang sudah melakukan hukum Islam seperti itu, Allah akan ampunin dosa-dosa dia. Nah, itulah. Ada hal-hal lagi? Ada. Yang tidak boleh atau tidak mendapatkan atau tidak berhak mendapatkan waris. Contoh lagi yang berikutnya adalah mereka yang murtad. Murtad? Ya. Umpamanya dalam satu keluarga Muslim, ada salah satu anaknya keluar daripada agama Islam. Masuklah kepada agama non-Muslim lainnya. Nah, ketika orang tuanya yang Muslim meninggal dan memiliki harta yang banyak, anak yang pindah agama ini dia tidak punya bagian karena murtad tadi. Walaupun itu anaknya. Walaupun anaknya, sebaliknya pun demikian. Ketika anaknya meninggal, kemudian orang tuanya masih ada, anaknya memiliki harta, anaknya tidak bisa mewaris kepada orang tuanya atau kepada saudara-saudaranya. Sekalipun anaknya ini memiliki harta banyak dan tidak memiliki keturunan. Gitu. Jadi murtad ini pun menyebabkan seseorang tidak mendapatkan warisan. Begitupun umpamanya ada di antara keluarga kita umpamanya yang non muslim, ya itu pun tidak bisa mewaris. Umpamanya seorang kakaknya muslim, kemudian adiknya non muslim, adiknya meninggal memiliki harta. Nah ada bagiannya umpamanya buat saudara yang muslimnya ini, dia pun tidak bisa. Dalam kehidupan bermasyarakat kan sering adanya rasa iba dan kasihan. Betul. Itu kan adik kamu juga, itu kan kakakmu juga, walaupun dia sudah beda keyakinan, tetap tidak bisa mendapatkan. Tidak bisa dalam konteks waris. Tapi kalau umpama kita ingin memberi nggak masalah. Ketika kita memberi kepada siapapun itu tidak bermasalah. Sampai kita seorang muslim memberi kepada non muslim pun tidak apa-apa. Dalam konteks memberi, dalam artian memberi sedekah, bukan waris ya. Kecuali waris lah. Iya. Sedekah kita bersedekah kepada siapapun boleh. Agama mengajarkan jangankan kepada sesama, kepada binatang pun kita dianjurkan bersedekah. Jadi memang sangat ketat sekali mengenai pembagian waris. Pembagian waris ini. Makanya karena memang waris ini hukum yang memang Allah atur, Allah sendiri yang mengatur bagian-bagiannya. Gitu. Jadi tidak bisa kita ini merubah aturan-aturan yang sudah Allah tetapkan. Atau dengan bahasa kita, udahlah kita bagi rata aja loh. Allah sudah kasih hukum, kenapa kita
harus bagi rata. Ikutin aja apa yang Allah berikan, itulah yang terbaik. Terkadang kita ini ada rasa Ya, apa? itu dia. Itu yang membuat. Jadi satu, budak tidak bisa mendapatkan Iya. waris. Kedua adalah anak yang lahir di luar nikah. Nikah, Tiga adalah yang murtad. murtad, Ya. Keempat adalah pembunuh. pembunuh. Ada yang kelima, Ustaz? Udah. Jadi empat hal inilah orang yang tidak berhak mendapatkan warisan dari bapak ibunya. Semoga teman-teman semua paham mengenai hal itu. Ada hal yang diperbolehkan dan ada hal yang tidak diperbolehkan dalam pembagian waris. Semoga obrolan santai sore ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Terima kasih Ustadz Fuadi atas Sama-sama, waktunya sama-sama, Prof. bisa hadir di program Dokter Hukum Universitas Borobudur. Semoga kita selalu diberi kesehatan. Amin ya Allah. Terima kasih. Salam.